Bro Rahmat dulu, Bro. Malam. Ya, Bro Rahmat. Malam semuanya, Bro. Malam. Pihak-pihaknya Tuhan, bersyukur sama Tuhan malam hari ini. Kita diberikan waktu kesempatan sama-sama kembali untuk beribadah. Walaupun masih online, tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Malam hari ini temanya adalah yang seperti yang kita sudah naik kelas, saudara ya. Lulusan terbaik nanti akan disampaikan oleh Bapak Daniel dan pujian penyembahan oleh Bapak Cornelius. Sebelum kita mulai, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan sudah pimpin kami, berikan waktu kesempatan buat kami yang boleh menikmati hari ini Tuhan dengan tanpa kekurangan satupun yang baik daripadamu. Kami bersyukur semuanya Tuhan sudah pimpin dari pagi sampai malam hari ini dan tibalah saatnya buat kami untuk untuk sama-sama berfellowship, menyembah, memuji Engkau. Tuhan, mari Engkau sucikan, kuduskan, layakan kami sehingga kami bisa menyembah, memuji Engkau. Terlebih kami juga bisa mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel. Tuhan, mari urapi kami semuanya, hamba-hambamu yang melayani pada malam hari ini, dengan kuasa urapan daripadamu. Biarlah Tuhan juga untuk yang belum hadir, biarlah mereka juga bisa secepatnya connect dengan kita Tuhan, supaya mereka juga bisa kebagian akan firman Tuhan dan sharing firman Tuhan. Terima kasih, mengurapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah malam hari ini. Haleluya. Oke, lanjut aja. Saya serahkan kepada pemimpin pujian, Bapak Cornelius, silakan. Oke, selamat malam Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan. AMC, antusias. Antusias, yes. Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan, mari kita akan datang memuji menyembah Tuhan. Saya angkat satu pujian, lagu album yang saya tulis saudara ya, Roh Kudus datanglah. Roh Kudus datanglah, kami rindu Engkau. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengurapi. Inilah rindu hati kami. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah. Kami rindu Engkau. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengurapi. Inilah rindu hati kami. Jamahlah, sirangilah urapan Roh-Mu Tuhan, mengalir atas hidup ini. Roh Kudus datanglah, kami rindu Engkau. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengurapi. Inilah rindu hati kami. Roh Kudus datanglah, datanglah Roh Kudus. Kami rindu Engkau. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengurapi.
inilah rindu hati kami. Jamahlah, 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 siramilah, siramilah, urapan Roh-Mu Tuhan, mengalir atas hidup ini. Jamahlah, jamahlah, siramilah, 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 urapan Roh-Mu Tuhan, mengalir atas hidup ini. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah. Kami rindu Engkau. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu mengurapi. Inilah rindu hati kami. Jamahlah, jamahlah, siramilah, siramilah, urapan Roh-Mu Tuhan, mengalir atas hidup ini. Jamahlah, jamahlah, siramilah, siramilah, urapan Roh-Mu Tuhan, mengalir atas hidup ini. Jamahlah, jamahlah, siramilah, siramilah, urapan Roh-Mu Tuhan, mengalir atas hidup ini, mengalir atas hidup ini, mengalir atas hidup ini, mengalir atas hidup ini. Mari sembah Tuhan, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Mari sembah Tuhan. Sembah fokus hati pikiran kita malam hari ini. Haleluya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan malam ini. Roh Kudus jamah. Setiap kami jamah, setiap pribadi kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, Bapa, kami menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan.
tinggikan nama-Mu Bapa, kami agungkan nama-Mu. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi Roh Kudus, Roh Kudus jamah hati kami. Sirami hati kami Tuhan yang kering ini Tuhan. Glory Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, mari Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Oh, kami tinggikan Allah yang maha besar, Allah yang maha agung Tuhan, yang bertahta di tempat yang maha tinggi, pemilik langit dan bumi Tuhan. Glory, Roh-Mu yang kudus menjamah setiap pribadi kami Tuhan. Sekalipun Tuhan berbeda tempat Tuhan, kami percaya Tuhan, kami percaya Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan melawat setiap pribadi kami. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Oh haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Oh kira maya nama shika nama ya 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 nama. Oh hina maya nama shika nama ya nama ya nama ya nama ya nama. Oh kira maya nama shika nama ya nama ya nama shika nama ya nama. Oh hina maya nama ya nama ya nama. Glory, glory, kita maya nama shikros kira mana di surga nama nama. Glory. Glory, 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 glory. Oh, glory, glory, glory. Oh, glory, glory, glory. Hallelujah, Yesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Syukur, hallelujah. Haleluya, oh kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Tuhan. Oh, haleluya, oh haleluya, terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, maha ajaib Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami ada Tuhan, karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami bisa Tuhan, bukan karena kami, tetapi karena Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang memampukan kami di bumi ini Tuhan.
baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur. Haleluya Yesus. Oh kemauan yang benar Tuhan, kami percaya. Urapi kami Tuhan Yesus, urapi kami. Urapi kami Roh Kudus, urapi. Yesuslah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahaannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesuslah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahaannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus, aku mau tinggal di dalam-Mu. Yesus, aku mau berbuah. Pakailah hidupku ini. Yesuslah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahaannya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus, Yesus,
Yesus, aku mau tinggal di dalam-Mu. Yesus, aku mau berbuat, pakailah hidupku ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca ayat Yohanes ini, lalu Roh Kudus memberikan inspirasi untuk saya boleh menyanyikan lagu ini. Saya percaya bukan karena diri kami, tetapi kami percaya ini adalah semua karena Tuhan. Tuhan, kami mau berbuah terus. Kami mau tinggal terus di dalam Tuhan. Jangan lepaskan kami, Tuhan. Kami percaya Yesuslah pokok anggur yang benar, Tuhan. Yesuslah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahaannya. Setiap ranting padaku yang tidak keluar, dipotongnya, dan setiap ranting yang kedua dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus, katakan Yesus. Yesus, aku mau tinggal di dalam-Mu. Yesus, aku mau berbuat, pakailah hidupku ini. Yesus, Yesus, aku mau tinggal di dalam-Mu. Yesus, aku mau berbuat, pakailah hidupku ini. Pakailah hidupku ini. Pakailah hidupku ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami terus mau melekat dengan Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kaum pria Tuhan, Tuhan GPPS Agape Tuhan, kami percaya urapi setiap Tuhan anak-anak-Mu, hamba-Mu Bapak Pendeta Gembala Daniel yang akan menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus Tuhan boleh menguraikan Tuhan setiap firman Tuhan. Dan kami percaya kami mau tinggal terus di dalam Tuhan. Kami mau melekat terus Tuhan. Kami mau terus berbuah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Rahmat. Terima kasih Pak Cornelius untuk pujian penyembahannya. Sungguh sangat memberkati kita semuanya. Dan malam hari ini kita juga mau mendengarkan firman Tuhan mengenai temanya adalah lulusan yang terbaik. Dan tadi ketika saya baca-baca WA Group AMC, ada pembicaraan siapa ini kayaknya yang mau diwisuda katanya ya, lulusan terbaik kapan diwisudanya. Roh Haiki bilang nanti setelah Pak Daniel menguraikan firman Tuhannya. Puji Tuhan saudara. Dan malam hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhannya dari hambanya Bapak Daniel. Silakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Masih mute, Ko Daniel. Oke, selamat malam pria-pria MC yang luar biasa. Apakah suara saya terdengar jelas? Oke, puji Tuhan. Gimana, sehat semua baik saudara ya? Hanya anugerah kemurahan Tuhan kita ada malam hari ini. Sesuatu yang terus Tuhan mau lengkapi dalam kehidupan kita para pria-pria untuk terus fokus kepada apa yang menjadi kehendak rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita, saudara. Ya, saya percaya bahwa kalau malam hari ini kita ada, pasti ada rencana Tuhan bagi setiap kita para pria-pria untuk terus kita dapat bertumbuh bahkan dalam kehidupan kita, terus berbuah sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya bagi setiap kita para pria-pria. Ya, nah ininya sudah terlihat, saudara? Sudah ya? Ya. Jelas. Ya. Oke, ini malam hari ini kita belajar sesuatu. Ya, saya juga ketika dapat tema ini lulusan terbaik. Ya. Cari korelasi ayat-ayat yang bisa bisa connect dan bisa bukan hanya bisa connect sudah, tapi bisa jadi kekuatan bagi kita semua. Ya, dari mana saya sepanjang minggu ini juga saya bergumul apa yang Tuhan mau, Roh Kudus tolong pimpin kita semua. Karena saya pikir kalau saudara udah lulus, ya artinya saudara nggak belajar lagi. Ya. Sedangkan kita murid itu harusnya belajar dan terus diajar, saudara. Dan terus mau terus melakukan apa yang seorang murid yang memuridkan. Ya. Tapi kalau udah lulus, saudara, ya artinya nggak sekolah lagi. Ya, seperti wisuda tadi dikatakan, ya nantilah setelah selesai ini baru di wisuda. Ya, wisuda berarti wisuda. Ya udah selesai. Ya. Namun sesuatu hal yang kita perlu belajar malam hari ini. Sesungguhnya yang kita mau belajar yang mendapat lulusan yang terbaik itu adalah yang menjadi teladan bagi kita semua adalah Tuhan Yesus. Kita masih terus dibentuk. Kita terus masih belajar, ada banyak hal, saudara, dalam kehidupan kita yang terus Tuhan proses, Tuhan membentuk kita, sehingga kehidupan kita bukan, saya seperti yang menjadi sharing saya waktu minggu pertama tentang fondasi seorang murid, saudara. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita, saudara mau nggak jadi murid gitu kan? Ya, karena jadi murid itu beda dengan orang banyak gitu kan. Kalau orang banyak motivasinya beda, berkat, pertolongan, mujizat, ya, saudara. Tapi murid itu keserupaan dengan gurunya. Orang banyak, biarpun banyak, saudara, itu hanya saya katakan waktu di ibadah umum itu hanya seperti kalau misalnya banyak pun hanya batu kerikil saja, satu truk batu kerikil. Namun yang namanya murid itu seperti batu permata. Dia punya nilai, dia punya kualitas. 12 murid itu berdampak mengubah dunia. Ya seharusnya setiap kita pria-pria juga melewati proses demi proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Kita perlu mengerti dan memahami ada sesuatu yang terus harus kita miliki, yaitu berubah dalam kehidupan kita.
Edwin Louis Cole, seorang pendiri atau founder daripada kegerakan pria, mengatakan komunikasi adalah dasar kehidupan. Keseimbangan adalah kunci kehidupan. Kesepakatan adalah kuasa kehidupan. Perubahan adalah proses kehidupan. Nah, setiap kita perlu berubah, saudara. Ya, saya bukan untuk menilai, untuk menghakimi, enggak, sama sekali jauhkan Tuhan kiranya. Tapi ada banyak, sudah sekian tahun, kehidupan pria itu nggak berubah-berubah. Saya pun merasa aneh. Doa-doa, saudara. Ibadah-ibadah, tapi kok nggak rubah. Ya, aneh gitu kadang-kadang. Apa yang diikutin apa gitu. Apa yang menjadi fokus, apa yang menjadi tujuan dalam hidupnya, apa yang motivasi, komitmen dalam hidupnya, saya nggak ngerti, saudara. Kadang-kadang. Yang seharusnya kalau kita memahami, semakin kita ya terus dalam hidup ini mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, semakin melekat kepada Tuhan, pasti akan mengalami perubahan dalam hidup. Tapi seringkali, saudara, karena memang ada kedewasaan itu tidak diukur memang oleh usia, oleh waktu, saudara. Tapi seberapa banyak, seberapa besar respon kita akan kehidupan ini, saudara. Karena ya kedewasaan kan itu semakin kepenuhan Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Tapi seringkali masih pria-pria masih kekanak-kanakan. Ya, maaf kayak saya katakan seperti ini. Ya memang banyak, saudara, tidak dewasa. Ya, apa yang dikatakan ya A sebentar 5 menit sudah B, saudara. Ya, tidak sesuai dengan perkataannya. Dan itu kanak-kanak, saudara ya. Nah, anak kan masih ombang-ambing, sebentar begini, sebentar begitu, karena belum. Tapi orang dewasa beda. Statement katakan seperti Kristus dengan perkataannya, demikianlah seorang pria dengan seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah seorang pria dengan perkataannya. Perkataannya itu bisa dipegang. Ya, oleh sebab itu malam hari ini bagaimana kita belajar dari figur, dari seorang teladan yang ya lulusan yang terbaik. Dan kalau Kristus itu yang menjadi teladan bagi kita, dia lulusan yang terbaik. Seharusnya kita pun sebagai murid, ya, kalau kita menjadi muridnya, tadi saya katakan bahwa orang banyak motivasinya adalah berkat, tapi sebagai murid itu adalah keserupaan dengan Kristus. Dan setiap kita para pria-pria, ya kita perlu level kita ini level ke arah murid, saudara. Ya, karena kalau kita nggak punya nggak punya motivasi, komitmen akan menjadi seorang murid, menghadapi keadaan di depan, saudara akan mudah tumbang, akan mudah terbawa oleh arus dunia ini yang semakin hari akan mengerus setiap kita, saudara. Tapi kalau murid, dia tahu bagaimana dia harus kuat, meskipun ya saya sampaikan waktu di Yohanes pasal 6 di sana, meskipun orang banyak semua meninggalkan dia, murid tetap komitmen mengikut dia. Ya. Karena murid itu ada harga yang dibayar. Ya, segala-galanya. Ya. Kalau percaya Yesus, cost nothing. Ya. Tapi menjadi murid cost everything. Semuanya hanya untuk apa yang menjadi kehendak rencana daripada Guru yang agung, yaitu Yesus. Nah, Matius pasal 11 ayat 29 dikatakan, pikulah yang kupasang
terhalang oleh galeri, saudara ya. Jadi saya baca di sini saya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau kita mau lulus, saudara, yang terbaik seperti Kristus, kita perlu belajar kepada Yesus. Belajar tentang Yesus, baik. Tapi belajar kepada Yesus itu berbeda, saudara. Saudara bisa di ibadah, saudara akan banyak belajar tentang Yesus. Seperti malam hari ini, saudara bisa belajar tentang Yesus banyak. Saudara baca buku rohani, ya, baca Alkitab juga banyak, saudara kita belajar tentang Yesus. Tapi belajar kepada Yesus itu adalah masalah saudara pribadi dengan Tuhan. Dikatakan di sini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dalam ayat yang ke-28, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, di sini yang saya beri warna merah, dikata belajar kepada Yesus. Bagaimana Yesus itu pribadi Yesus yang luar biasa. Apakah setiap saudara, ya mari termasuk saya, mengoreksi kepada ke dalam hati kita, kepada pribadi-pribadi kita. Apakah kita sudah merasa terkagum-kagum, saudara, akan pribadi Yesus dalam hidup saudara? Ya. Kagum bukan hanya karena kita diberkati, karena ditolong, bukan hanya seperti itu. Tapi kagum akan karakternya, akan akan begitu besar kuasanya, saudara, pribadinya yang kita boleh kagumi, saudara, dalam kehidupan kita. Jangan-jangan hanya sebatas kita ini seperti murid, saudara. Maksud saya kagum itu ada memang ini istilah agak negatif, tapi terobsesi, saudara ya. Sehingga kita ingin jadi dia gitu, saudara. Nah, saudara, jadi satu pertanyaan ya buat setiap kita. Karena Yesus adalah keteladanan yang sempurna. Saudara, saya ulangi, menjadi pertanyaan bagi setiap kita pria-pria. Ya, saudara, apakah saudara secara pribadi ingin saudara seperti Yesus atau tidak? Ya. Ya, ini pertanyaan ini bukan pertanyaan yang seharusnya benar, bukan, saudara. Saya ulangi, saudara. Apakah setiap saudara punya hasrat, punya kerinduan, ingin seperti kalau saudara merasa begitu mengagumi Yesus yang adalah seorang pribadi, ya, yang menjadi teladan bagi saudara, teladan yang sempurna. Apakah saudara memiliki keinginan, kerinduan, hasrat saudara seperti Yesus enggak? Saudara bisa taruh pertanyaan ini dalam hati saudara. Pertanyaan ini saya katakan tadi bukan pertanyaan yang benar. Ya, apa jawaban yang benar yang saudara harus kemukakan? Pasti kalau saya minta saudara untuk jawaban ini di chat, pasti saudara ya mau semuanya. Tapi yang maksud saya, jawaban bukan jawaban yang benar, tapi jawaban yang saya inginkan, yaitu jawaban yang jujur gitu. Ya. Bukan jawaban yang memang benar itu, saudara. Ya, saya mau seperti Yesus. Tapi apa itu jujur nggak gitu dari hati saudara?
ini saudara. Ya, ini pertanyaan ini bukan hanya untuk saudara para pria-pria, tapi ya termasuk saya pribadi. Apakah saya sudah punya hasrat, keinginan, kerinduan untuk seperti Yesus nggak? Karena bukan sesuatu, saudara renungkan saudara, bukan sesuatu yang kalau kita mau seperti apa, jadi seperti Yesus. Saya katakan tadi, murid punya motivasi bukan berkat. Murid bukan motivasi mujizat, bukan pertolongan, meskipun bukan kebutuhan, meskipun kita perlukan itu. Tapi murid ingin menjadi serupa dengan guru. Kalau kita mau belajar, ya saudara, ya kalau zaman dulu kan, kalau saya hobi saudara, baca Kopingho itu hobi dulu. Waktu SMP, ya, wah itu tidak ada satu buku Kopingho pun yang saya lewati. Buku Xiansu, mau Pendekar Super Sakti, saudara yang ada di abad-abad itu, saudara, ya pasti pada baca buku-buku itu, ya buku Kopingho itu semuanya saya baca. Ko Ting Ting mungkin ada para baca itu, ya buku Xiansu, Super Sakti, Pendekar Boto, Pendekar Remaja, Cheng Hua Kiam, saya masih ingat itu semua. Ada setiap anak, setiap murid itu pengen jadi kayak gurunya, saudara. Ya. Dan ilmu gurunya diturunkan semuanya kepada muridnya. Nah, saudara, kita kan bicara soal pemuridan. Menjadi lulusan yang terbaik. Dan Yesus menjadi teladan yang sempurna bagi saudara dan saya. Ya. Apakah saudara punya hasrat kalau seorang murid kan mau belajar, saudara, dari gurunya. Nah, saudara ingin nggak jadi seperti Yesus? Ya, jangan-jangan hanya, ya saya boleh koreksi, jangan-jangan hanya nyanyian saja. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara harus mulai dari kerinduan ini. Baru saudara akan mengalami perubahan. Saudara akan, ya dalam tanda kutip saya katakan, terobsesi saudara untuk seperti kalau anak saya dulu di sini, ya kalau dia mengidolakan seorang, dia kan di masa-masa zamannya Nina itu, zamannya Korea itu ya boy band band-band Korea yang wanita-wanita, dia gerakannya, dance-nya, pengen seperti itu semua. Ada banyak gambar-gambar di kamarnya, saudara, gaya-gayanya, baju, meniru semuanya. Orang yang merasa mengagumi, terobsesi, memiliki hasrat untuk jadi Yesus, saya percaya, saudara, apa yang Yesus lakukan itu akan menginspirasi hidupnya, dan saya percaya kita ini nggak ada yang mampu. Kita ini semua banyak, kita sebagai manusia keterbatasan, kelemahan, kekurangan kita. Namun saya percaya ada Roh Kudus yang menolong kita, mengajar kita. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal berapa? Saudara dikatakan di sana bahwa ada urapan yang mengajar kita, membentuk kita untuk kita bisa dimampukan Roh Kudus dan kasih karunia Tuhan. Nah, yang penting bagi kita punya nggak kerinduan, hasrat untuk seperti Yesus. Kalau Yesus dia adalah lulusan terbaik. Dan setiap kita, murid-muridnya, perlu, saudara, punya hasrat yang seperti itu. Yohanes pasal 5 ayat 30, saudara, dan 14, Yohanes 12, 49. Sekarang nanti saudara catat saja, nanti saudara baca. Apa yang Tuhan Yesus perbuat, apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan, semuanya itu berasal daripada Bapa di surga. Saudara, semuanya dia dari Bapanya yang mengutus dia. Nah, ini perlu digarisbawahi, saudara, bahwa Yesus dikatakan di dalam Filipi pasal 2, dalam dia
dalam rupa Allah, dia tapi tidak menganggap bahwa kesetaraan dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang manusia. Itu semua dia jalani menurut kehendak Bapaknya yang di surga. Dan kita mau belajar, saudara, dari sana. Apa yang tadi katakan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 29, belajarlah kepadaku. Ini ada pelajaran yang perlu kita hidupi, saudara. Yang sampai sekarang saya pun di situ belum lulus, saudara. Lembah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati. Ini dua karakter ilahi yang saling berkaitan. Nah, ini yang kita sama-sama, saudara, kita belajar dari sini dulu. Ya. Dan ini akan, kalau saudara menghidupi di sini saja, karena ini merupakan karakter daripada Kristus, belajarlah kepadaku. Aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka saudara akan mendapatkan apa? Jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sesuatu yang kita mau renungkan malam hari ini, saudara, akan karakter ini. Dan ketika saya boleh renungkan, saya boleh baca-baca firman Tuhan, baca-baca saudara buku, saudara, renungan-renungan, dan saya mendapatkan ini. Nah, ini saya yang jadi pertanyaan tadi. Seberapa besar hasrat keinginan saudara untuk serupa dengan Kristus? Ya, ini boleh saudara catat untuk jadi satu perenungan untuk setiap hari dalam kehidupan kita. Ada gak keinginan untuk serupa dengan Kristus? Jangan-jangan kita hanya mengikuti ibadah, rutinitas, aktivitas, kegiatan tanpa memiliki satu fokus tujuan yang Tuhan mau inginkan dalam setiap pribadi kita. Nah, ini lemah lembut dan rendah hati. Saya mau Saya mau pisah-pisahkan tapi sulit memisahkannya, saudara. Dan saya secara ini saja dengan sebentar, saudara ya. Apa itu lemah lembut dan kerendahan hati ini? Yang pertama, mengakui kelemahan dan kekurangan sendiri. Ini perlu, kalau mau belajar daripada Yesus, kita perlu mengakui keadaan kita, kelemahan dan kekurangan sendiri. Kita perlu tahu, saudara, keterbatasan kita. Kalau kita merasa kuat, kalau kita merasa mampu, kalau kita merasa bisa, saudara akan sulit, akan menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Saudara perlu menyadari, kalau saya ini memang nggak bisa, saudara, nyanyi itu suara saya agak serak-serak banjir, saudara. Memang saya nggak bisa nyanyi. Nyanyi sih bagus, tapi lebih bagus nggak nyanyi, saudara. Tapi kalau saya dibilang nggak usah nyanyi lah kamu, ya memang saya nggak bisa nyanyi, saudara. Misal, ya. Setiap kita punya weakness, punya kelemahan sendiri. Dan kita perlu mengakui dan setiap kekurangan kita, dan kita perlu introspeksi hal ini, saudara. Jangan sampai kelemahan, kekurangan kita ditutupi, saudara, sehingga dengan hal-hal yang seolah-olah kita bisa, kita mampu, kita kuat, saudara. Padahal sesungguhnya kita ini rapuh. Dan itu akan menjadi kita tidak akan mengalami perubahan. Saya percaya ketika kita menyadari kelemahan dan kekurangan sendiri, ya sebetulnya ada banyak, saudara. Kalau kita di komunitas AMC, kita perlu satu dengan yang lain. Itu ada sahabat-sahabat, dan itu bisa curhat, saudara. Tahu kelemahan ketika kita sedang dalam masalah, ketika kita sedang dalam problem, persoalan, kita bisa sharing, kita bisa ngobrol, saudara. Saudara, bukan berarti setiap
masalah problem kita cerita kepada semua orang, saudara. Tetapi bisa sharing, bisa saling kita mengakui keterbatasan kita untuk kita bisa sama-sama ketika kita di sini. Saya percaya di AMC adalah pria-pria yang boleh Tuhan pakai setiap kita untuk kita dapat bertumbuh bersama-sama, untuk bisa saling menguatkan satu dengan yang lain, bisa saling mendoakan, bisa saling mempedulikan satu dengan yang lain, saudara. Dan ketika saudara punya orang-orang yang bisa dipercaya untuk mengakui setiap keberadaan kita, mungkin saudara dan saya malam hari ini ada dalam masalah, problem, persoalan, saudara bisa share dengan orang yang bisa dipercaya dengan di antara kita komunitas AMC. Itu bukan berarti saudara sedang menunjukkan sesuatu hal ini sesuatu hal yang baik ketika kita ada problem, ada masalah, ada kekurangan, ada kelemahan, ada persoalan dalam ketika kita bisa curhat, itu merupakan satu kerendahan hati kita. Tapi kalau kita merasa mampu, nggak ada apa-apa, saudara, bukan berarti memanfaatkan, bukan seperti itu. Tapi kita belajar untuk dalam setiap persoalan dalam hidup kita bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Ya, ada istilah keterbukaan adalah awal pemulihan, ya saudara, ya. Yaitu diperlukan kerendahan hati. Ya. Yang kedua, menyadari dan mengakui besarnya peranan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kita perlu menyadari dalam setiap apa yang menjadi sesuatu yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, ya, dalam setiap aspek hidup kita sadari bahwa dan kita perlu mengakui besarnya peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita menyadari semua ada peranan Tuhan dalam setiap kita, pasti ketika kita di bawah Tuhan untuk satu hal, keberhasilan, kesuksesan, saudara, dia menyadari bahwa ini bukan karena saya, ini semua karena Tuhan. Ya. Dia tahu, dia sadar, ini pribadi yang rendah, yang lemah lembut, yang rendah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu dia tahu bahwa semuanya itu karena Tuhan. Yesus itu semuanya apa yang dia lakukan, dikatakan tadi dalam Yohanes, bahwa semua yang dia katakan, apa yang dia perbuat, semuanya itu dari Bapaknya. Dan setiap kita pun perlu meneladani dan menyadari dan perlu mengakui bahwa ada peranan Tuhan. Setiap kita anak-anaknya, kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita perlu senantiasa dikatakan bahwa kepadaku diberikan kuasa di sorga, ya, di sorga dan di bumi. Dan kuasa itu, dan Tuhan menyertai setiap kehidupan kita sebagai murid-muridnya. Kalau saudara ingin dalam hidup ini untuk senantiasa menjadi murid yang memuridkan saudara, percayalah ada peranan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara yang memampukan kita untuk dapat berjalan terus. Saudara, ada peranan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan itu bukan hanya sekedar kemudahan, saudara. Seringkali kasih karunia itu diartikan hanya sebatas kemudahan, saudara. Terlalu encer, saudara. Tapi kasih karunia itu adalah kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dan kalau kita menyadari dan mengakui besarnya peranan Tuhan dalam hidup kita, dalam segala perkara, saudara, maka semua yang kita lakukan, semuanya itu ada peranan Tuhan dalam setiap kita. Yang ketiga, saudara, mengenali rencana Tuhan dalam hidupnya.
lebih mementingkan kehendak Tuhan, rencana Tuhan daripada apa yang bisa dia lakukan. Ini penting sekali setiap pria-pria tahu rencana Tuhan, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita tahu, menyadari bahwa ada rencana Tuhan yang lebih kita utamakan, kita pentingkan daripada pribadi kita, saudara, maka kita akan lebih mengutamakan rencananya daripada kita. Yesus itu pribadi yang luar biasa, dia lemah lembut, dia itu rendah hati, meskipun dia mampu untuk melakukannya, tapi dia lebih memilih untuk tidak melakukannya. Satu kali Tuhan Yesus ketika di Taman Getsemani, saudara, rombongan tentara Romawi dan ahli Taurat orang Farisi yang dibawa oleh Yudas saat itu, ketika mereka hendak menangkap Yesus, salah seorang murid itu menghunus pedangnya dan memotong seorang daripada tentara Romawi saat itu, ketok telinganya, saudara. Dan Tuhan Yesus menegur. Tuhan Yesus katakan, Yesus itu mampu, Yesus itu dapat untuk memanggil malaikat, saudara, pasukan malaikat supaya dia tidak ditangkap, untuk menghalau tentara Roma, semua rombongan itu. Tapi dia tidak lakukan. Kalau dia lakukan berarti tidak ada kehendak Tuhan, kehendak Bapaknya di surga. Itu tidak akan terjadi dalam kehidupannya, saudara. Tapi dia lebih mementingkan kehendak Bapaknya, rencananya. Makanya tadi sebelum dia mau ditangkap, dia berdoa, Bapa, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa yang jadi. Dia lebih mementingkan kehendak Bapaknya di surga. Meskipun dia punya kuasa, punya otoritas, tapi lebih baik dia tidak melakukannya. Saudara, ini kelemah lembutan itu, dia itu punya, saudara, kuasa. Tapi bukan sebagai kelemahan. Tapi karena kerendahan hatinya, dia tidak lakukan itu, saudara. Tapi seringkali manusia berbeda. Ya, dia lebih memakai otoritasnya daripada keteladanannya untuk baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, saudara. Dia pakai otoritasnya, posisinya daripada keteladanannya, saudara. Kalau saya renungkan, ya, lebih baik posisi atau lebih baik fungsi? Kalau kita lakukan berdasarkan fungsi kita, kalau fungsi kita menjadi teladan, saudara, orang lebih mengikuti apa yang kita kehendaki, saudara sebagai pemimpin, dalam rumah tangga, atau saudara dipercaya dalam pelayanan. Kalau saudara punya ide, punya sesuatu yang mau disampaikan, saudara, yang di bawah kita, yang kita pimpin, saudara, apakah akan menuruti apa yang kita mau, saudara, karena saudara jadi teladan, atau karena saudara ada di posisi? Kalau saudara karena posisi, saudara melakukan meminta kehendak saudara untuk yang di bawah kita, yang dipimpin kita untuk melakukan, saudara itu memakai otoritas saudara, berarti pas saudara pakai otoriter, saudara. Tetapi kalau saudara menjadi seorang pemimpin, ya, meskipun saudara punya kuasa, tapi lebih yang diutamakan saudara berfungsi menjadi teladan. Saudara yang di bawah saudara, yang dipimpin saudara, akan melakukan apa yang menjadi kehendak saudara. Itu bukan karena posisi saudara, tetapi saudara jadi teladan karena mereka respect kepada saudara. Ya. Saudara, kita perlu merenungkan. Ini renungan saya, saudara. Apakah saya sudah berfungsi sebagai teladan enggak? Seperti Kristus.
lemah lembut dan rendah hati, saudara. Dan setiap orang mau meneladani Kristus. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Itu lebih kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan, saudara, daripada kita mengedepankan keinginan kita sendiri. Dalam kehidupan ini kita tidak lepas yang namanya persoalan, masalah, kesinggungan, saudara, satu dengan yang lain. Tetapi apakah kita akan memakai kita punya emosi, kita punya otoritas, saudara, untuk menghadapi, meresponi, saudara, ya, hal-hal yang kita hadapi, atau kita yang namanya lemah lembut, meskipun dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, tapi dia tidak memakai otoritas itu. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 2 yang tadi saya katakan, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan ini pribadi yang merendahkan hati. Dia pribadi yang lemah lembut. Pribadi yang lemah lembut itu bukan berarti lemah. Ada kekuatan yang dari dalam. Ada penguasaan diri. Ada kesabaran. Tapi saya sering, saudara, melihat, ya bukan sering, ada banyak melihat pria-pria lebih mengedepankan emosinya. Ya, urusan orang kesinggung belakangan. Orang yang penting saya sudah lakukan. Tapi kalau kita tahu kalau kita posisi kita, kalau kita tahu keberadaan kita ini adalah murid Tuhan. Harusnya kita meneladani guru agung kita, yaitu Yesus Kristus. Kita lebih dapat menguasai. Karena lemah lembut, saudara, dan rendah hati ini adalah buah roh. Ya, saudara. Bahkan lemah lembut dikatakan dalam khotbah Yesus di atas bukit. Orang yang lemah lembut, dia akan memiliki bumi, saudara. Bahkan saya baca juga dalam, coba kita bahas, saya baca, saudara, ya, dalam Efesus pasal 4. Kalau bisa ditampilkan di sini boleh. Ayat yang kedua. Saya ingat ayat ini. Efesus pasal 4 ayat 2. Bisa, saudara Isman bisa buka. Efesus pasal 4 ayat 2. Saya bacakan ya. Ya. Efesus pasal 4 ayat kedua. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Iya. Makasih. Masih Bun Seng. Ya. Saya melihat rendah hati itu selalu bergandeng tangan dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Dalam buah roh pun sama, saudara. Di sana ada unsur kesabaran, penguasaan diri. Tapi seringkali pria problemnya di sini, saudara. Ya. Tidak punya penguasaan dirinya itu, saudara. Ya, lebih mengedepankan emosi, nafsunya, saudara. Ya, urusan orang kesinggung, kalau sudah dia katakan, saudara, itu perkataan yang sudah dilepaskan, itu nggak bisa kembali, saudara. Orang sudah terhakiti, orang sudah tersinggung, orang sudah nggak respect kepada saudara, dan kemudian saudara, udah nggak apa-apa, saya udah baik-baik. Ya mungkin baik-baik, saudara. Ya, tapi yang namanya perkataan, ya, dikatakan ada ada 3 hal yang tidak bisa kembali. Waktu bisa tidak, yang sudah lewat tidak bisa kembali. Ya, panah yang sudah dilepaskan tidak bisa kembali. Termasuk perkataan yang sudah dikatakan, saudara. Itu
sudah tidak bisa kembali. Oleh sebab itu kalau saudara bisa belajar rendah hati, lemah lembut, ya itu adalah pribadi yang bisa menguasai diri, saudara. Ya. Yesus itu pribadi yang lemah lembut. Ya. Lemah lembut bukan kelemahan, tapi kekuatan. Tadi pagi saya dapat ini, mungkin saudara juga dapat ya, saudara di WhatsApp. Ini bagus sekali ini. Ini ada, mungkin saudara udah pernah lihat ya di WhatsApp, karena agak viral ini. Perlombaan anjing-anjing berlomba untuk lari. Binatang yang tercepat, saudara, menurut ini binatang yang tercepat itu adalah apa namanya ini? Singa. Cita. Betul. Cetak. Nah, ini yang tercepat larinya, saudara. Tetapi ketika anjing-anjing ini lari, cetak ini lebih baik berdiam diri, saudara. Ngapain lari dengan mereka? Istilahnya, ya dia bukan nggak kuat, saudara. Ya, dia bisa menang, tapi lebih diam. Mereka saja yang berlari. Ya, bukan nggak kuat. Karena fungsi cetak ini bukan untuk berlomba di perlombaan anjing seperti ini. Dia akan berfungsi berbeda, saudara, ketika dia sedang ada di hutan untuk mencari mangsa dan lain sebagainya, atau dia sedang dikejar oleh binatang buas lain, saudara, untuk lari. Nah, ini sesuatu hal yang kalau dia lari untuk ngikutin anjing sama-samanya, saudara, sepertinya dia itu merendahkan dirinya sendiri, saudara. Ya, pelajaran apa yang kita bisa dapatkan di sini? Kalau kita pribadi yang rendah hati, lemah lembut, bukan untuk menonjolkan kita punya otoritas, kemampuan, bisanya kita nih gini nih saya. Ya, kamu nurut aja saya. Nah, itu bukan seperti itu, saudara. Ya, ke anak-anak mungkin pakai otoriter, saudara. Ya, kita kan sebagai bapak, ayah yang perlu diturutin oleh anak-anak. Enggak, saudara. Ya, kita pakai keteladanan, kerendahan hati kita, kelemah lembutan seperti Kristus. Ini satu pelajaran yang sangat indah. Kalau saudara ya belajar ini dalam kehidupan ini seperti Kristus, ya tadi dalam Efesus pasal 2, dia sampai mati di kayu salib. Dia pribadi yang lemah lembut, dia pribadi yang rendah hati, sampai mati di kayu salib, dia taat. Maka dikatakan bahwa Bapa di surga memberikan nama di atas segala nama, supaya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah lulusan yang terbaik. Saudara akan lulus, saudara. Dan setelah saudara lulus, gelarnya itu apa? Tadi dikatakan mau gelarnya apa, saudara? Setelah diwisuda, saudara lulus, gelarnya apa? Saudara, dalam kehidupan ini ada perubahan. Saudara, semakin hari, lihat kok ting-ting, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu gelarnya. Ya, lihat Bro Haiki, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Nah, itu saudara, yang kita tampilkan kan perubahan dalam hidup. Bukan apa istilahnya, kalau saya seringkali ngomong, apa merekedawangnya kita, saudara, maunya kita. Ya, saya ngobrol, ya sulit lah kalau udah, ya apa namanya, bukan sulit, sebetulnya nggak ada yang sulit di dalam Tuhan. Ya, saya sering ngobrol dengan ya sesama hamba Tuhan. Memang kadang-kadang di pelayanan, kalau sudah terbentuk ya sekian tahun, ya sudah misal 30-40 tahun udah ngiring Tuhan ngerubah-rubah, sulit kadang-kadang memang. Ya. Kalau ibarat ya apa, seumpama kalau pohon masih muda, kalau masih muda itu gampang ditekuk, dilurusin. Tapi kalau udah tua, itu mau dibengkokin, saudara. Ya, bukan yang nurut, patah, saudara. Karena udah sekian tahun, karakter yang sudah terbentuk. Sulit, paradigmanya juga sulit untuk diubah. Itu perlu kasih karunia, Roh Kudus. Meskipun saya katakan tadi di awal, meskipun yang namanya aktivitas itu ibadah, yang dia ikut. Meskipun yang namanya aktivitas yang kita lakukan adalah doa sekalipun.
Tapi kalau nggak roba, untuk apa? Hanya mengikuti aktivitas saja, saudara. Kita perlu kasih karunia Tuhan, sehingga kita menjadi sama seperti guru kita, menjadi lulusan yang terbaik. Saudara, sertifikat yang saudara dapatkan, ijazah yang saudara dapatkan, saudara nanti akan tertulis semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus berkati kita semua. Iya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur malam hari ini. Sesuatu pelajaran yang kami boleh renungkan untuk setiap kami pribadi. Setiap pria-pria untuk memahami, untuk belajar sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kami. Untuk kami terus menjadi seorang murid yang mau diajar dan mau belajar terus kepada Tuhan, Kristus sebagai guru agung kami. Keteladanan, kelemah lembutan, dan kerendahan hati-Mu Tuhan. Biarlah semakin menjadi karakter kehidupan kami Tuhan. Kami menyadari keterbatasan, kelemahan, ketidakmampuan kami. Kami perlu kasih karunia-Mu. Kami perlu Tuhan Roh Kudus menopang kami. Untuk kami terus dibentuk, hidup kami berubah. Untuk hidup kami terus mengalami lawatan Tuhan. Sehingga Tuhan, seperti Kristus, yang segala apa yang Tuhan lakukan, semuanya daripada Bapa. Biarlah dalam hidup kami juga Tuhan. Apa yang kami lakukan, apa yang Tuhan setiap aspek hidup kami, biarlah apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu yang jadi. Kami mau Tuhan mengesampingkan segala kepentingan pribadi kami. Biarlah semakin Kristus semakin nyata dalam setiap pribadi kami dan nama-Mu dimuliakan. Kehidupan kami dapat berbuah-buah, buah-buah yang baik, karakter yang baik Tuhan. Dan kuasa-Mu semakin nyata, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Hidup kami boleh jadi teladan, hidup kami menjadi inspirasi banyak orang, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Tolong kami Tuhan, kami menyadari semuanya Tuhan, kami terbatas, kami perlu kuasa-Mu yang tidak terbatas, Roh Kudus, kasih karunia-Mu yang memampukan kami berjalan dalam rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Ya. Firman Tuhannya sungguh sangat memberkati kami semua. Bagaimana Tuhan telah memakai Bapak-Nya, Bapak Daniel. Luar biasa, terima kasih. Tuhan terus pakai. Saya percaya bahwa setiap pria-pria pada malam hari ini, semuanya diberkati oleh karena firman Tuhan. Dan dialah apa yang disampaikan oleh hambanya ini, boleh menjadi kekuatan buat kita sekalian, untuk semakin hari kita semakin serupa dengan Kristus. Itulah yang kita rindukan setiap saat. Oke, puji Tuhan, saudara, malam hari ini kita akan, mungkin ada yang mau tanya jawab. Sebelum tanya jawab, ada pujian mungkin yang disampaikan oleh Bapak Yusma. Kami mempersiapkan pujian, sambil menyiapkan pertanyaan. Masih ada waktu ya, sebentar. Ini ada ya, atau nanti saya putarin aja ya. Ya. If you have diabetes or pre-diabetes, there has never been an easier method that can potentially re-establish
Kasih-Mu menerangi langkahku, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Terima kasih Pak Yusman untuk pujiannya. Biasa. Oke, mungkin langsung ke pertanyaan. Mungkin ada dari saudara-saudara sekalian, pria-pria AMC aja yang mau menanyakan dengan tema lulusan yang terbaik ini. Ya, kira-kira siapa yang mau menanyakan? Daniel, saya mau nanya nih Pak. Kadang-kadang begini Pak, ini kan tadi kalau momennya kita tuh masing-masing pria itu punya kelemahan. Ya. Nah kelemahan ini kalau momennya kita di komunitas ini mungkin kita juga lihat-lihat orang. Ketika kita mau sharing, mau berpikiran, kelemahan kita apa, misalnya saya kelemahannya ke perempuan misalnya, atau keuangan mungkin ya. Nah itu apakah ini akan menjadi gosip nantinya kalau momennya kita sharingkan ke teman kita gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita takutkan. Karena gini, memang tadi dikatakan bahwa adalah keterbukaan adalah awal pemulihan.
Tapi keterbukaan juga itu adalah awal ketahuan gitu Pak. Nah ini yang kadang-kadang kita ini mungkin di AMC ini ya kita juga harus lihat-lihat orang, takutnya gitu ya. Takutnya jadi sumber gosip, oh si Ting Ting ini dulu suka main perempuan, memang suka main perempuan dulu mungkin ya, kena keuangannya juga mungkin kalah, utang nggak pernah bayar gitu dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang negatif itu paling gampang untuk digosipkan, di-sharingkan gitu daripada sesuatu yang baik gitu ya. Yang baik itu kadang-kadang aduh susah untuk di-sharingkan. Tapi kalau untuk yang hal-hal yang negatif gampang nyebarnya. Tembok aja itu kadang-kadang berbicara itu. Gimana nih Pak Daniel? Ya, makanya setiap kita ya di komunitas pria ini harus dibangun budaya untuk kita bisa saling dipercaya. Ya, artinya kita bukan menjadi ember bocor. Ketika ada orang yang curhat, ya, bukan untuk disebarkan, ya, tapi untuk didoakan, untuk saling bisa membantu doa, mensupport satu dengan yang lain. Ya, dan kita perlu menjaga rahasia privasi setiap pribadi yang curhat kepada kita. Ya. Apalagi kita sebagai diberi kepercayaan oleh Tuhan dalam pelayanan. Ya, kita perlu memiliki untuk orang yang sharing dengan kita, curhat dengan kita tidak jadi jadi ember bocor, saudara, ya, yang bisa jadi tahu semua. Makanya perlu budaya ini dibangun di komunitas AMC ini, sehingga setiap kita bisa berfungsi, ya saudara. Yang tentunya saudara juga kemana yang bisa dipercaya. Saudara jangan, saya tadi katakan tidak harus kepada semua orang. Masalah saudara tahu, harus tahu semua. Ya, tapi siapa pribadi-pribadi yang bisa dipercaya, yang memiliki nilai-nilai dalam hidupnya yang bisa untuk dibawa untuk curhat, bisa ngobrol enak sih, bisa sehingga bisa ada solusi, ada jalan keluar, dan saling menguatkan dan mendoakan satu dengan yang lain. Ini kira-kira begitu, Ting Ting ya. Terima kasih. Nggak semua setiap kita ya, tapi mari kita bangun budaya seperti itu. Sehingga kalau ada orang rahasia ya Pak Daniel ya. Oh iya ya betul. Rahasia jangan. Ya, jangan jadi komunitas ya nggak sendiri ya, kita perlu yang lain. Ya, betul. Jangan merasa bahwa kita kuat, nggak ada apa-apa, padahal ada apa-apa di dalam kita, saudara. Ya, tahu-tahu lo kehidupan kita udah dalam, udah lama-lama orang lain udah pada tahu semua. Masalahnya bahkan lebih parah, lebih ini. Padahal kelihatannya dari luar nggak ada apa-apa. Padahal sudah rapuh banyak dan orang nggak pada tahu. Padahal kalau ada lebih dahulu ada 1-2 orang yang bisa sharing, ngobrol, itu kan lebih enak. Ya. Dan itu perlu yang namanya juga orang yang mau curhatnya juga kerendahan hati. Ya diperlukan. Ya kalau nggak punya kerendahan hati kan lebih, ya gengsinya lebih kuat. Ya, gengsi lebih kuat. Tahu-tahu kartu kredit di sana sini, ya udah. Ya, padahal kemarin pakai mobil, pakai baju bagus, terus mau kredit semua, tahu ya. Kayak Crazy Rich yang di Medan itu ya Pak Daniel ya. Yang di Bandung juga kena itu Doni Salmanan. Waduh, repot itu. Ya, padahal uang orang lain semua. Uang orang lain. Yang suka main koin-koin hati-hati. Ya sekarang kan banyaknya budaya instan, budaya mau cepat kaya. Cepat kaya Pak ya, betul. Mau buat proses dalam hidup. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Ya, makasih. Luar biasa pencerahannya, luar biasa malam hari ini. Sangat diberkati Pak. Ya, makasih. Ada yang menanya nggak ya? Silakan. Yang lain mungkin masih ada Pak Daniel di sini. Ada nih.
ada? Kalau nggak ada, saya serahkan ke Bro Haiki. Silakan Bro Haiki. Terima kasih Bro Rahmat buat pelayanannya menjadi moderator. Terima kasih juga buat Bro Cornelius Septiadi yang sudah menyanyikan album terbarunya. Terima kasih, Tuhan memberkati Bro Cor. Tuhan pakai lebihan, tambah lagi albumnya, supaya lebih lagi bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Makasih juga buat Pak Gem Daniel, buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Tuhan memakai lebihan pemulihan nama Tuhan, dan menjadi lulusan terbaik ya, menjadi teladan juga buat kita, menjadi inspirasi buat kita, bahwa Pak Gem Daniel sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu teladannya Tuhan Yesus Kristus, dan ini adalah anugerah buat kita semua, sudah dilengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, dan saya percaya ada rencana Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan, ada anugerah Tuhan buat pria-pria AMC malam hari ini, dan saya percaya melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan sertifikat. Malam hari ini pria-prianya yang hadir malam hari ini mendapatkan sertifikatnya, yaitu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Amin. Makasih banyak Pak Gem Daniel buat firman Tuhannya. Tuhan memakai lebihan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dimanapun Pak Daniel berada, menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua, buat teman-teman ACC, buat teman-teman AMC, buat teman-teman GPPS Bandung Raya. Terima kasih buat sudah gabung malam hari ini, dan minggu depan kita juga tetap setia ya untuk bisa bergabung seperti malam hari ini dalam ibadah Jumat AMC. Saya akan membacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini bisa ditayangkan, Bro Yus. Oke, terima kasih Bro Yusman buat pelayanan sebagai host di AMC. Pengumuman GPPS Agape Men's Community. Tiap pagi ada doa pagi dari Senin sampai Sabtu, jam 5 sampai jam 6 pagi via Zoom. Saya juga mengundang lulusan terbaik malam hari ini untuk bisa ikut gabung doa pagi, untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, untuk kita bertambah iman rohani kita, untuk kita bisa serupa dengan Kristus. Amin. Selanjutnya, wis mantap. Ya, itu adalah tadi kita sudah mendapatkan lulusan terbaik, dan minggu depan kita akan mendapatkan tema dengan judul Murid Seperti Gurunya. Saya percaya anugerah Tuhan, berkat Tuhan akan selalu melimpah atas hidup kita menjadi murid Kristus, dan kita akan menjadi seperti gurunya. Yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Diki Wiliandi dalam Zoom AMC yang sama seperti malam hari ini. Saya juga berharap supaya kita bisa ikut gabung dan beritahu teman-teman kita untuk kita bisa lebih lagi menjangkau pria-pria, untuk kita bisa mempunyai komunitas yang benar, komunitas yang saling mendoakan, komunitas yang saling menjaga, untuk kita bisa bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Selanjutnya, Bro, ada pengumuman dari GPPS Pusat, bisa ditayangkan, Bro? Oke, boleh. Oke. Raffi udah ada belum? Saya sudah WA ke Bro, barangkali bisa ditayangkan. Oh ya, siap. Ini saya tutup dulu ya. Oke, Ya. thank you Bro. Oke. Yep, mantap. Ini Bro. Ya, thank you Bro. Silakan, Bro. Juminar Laki-Laki Nasional GPPS, yaitu judulnya tentang peranan laki-laki sesuai kodratnya. Ini rencananya akan diadakan Jumat tanggal 25 Maret 2022, minggu depan hari Jumat. Sesi pertama jam 5 sampai jam setengah 7.
Sesi keduanya dilanjut jam 9 sampai jam setengah 9. Juminar ini Jam 7, ada Bro. link pendaftarannya, yaitu ada ya di situ link pendaftarannya, dan akan mendapatkan sertifikat dengan pembicara Pendeta Dr. R.F. Martino sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPPS Agape. Ya, kita juga sama-sama ya, kalau kita bisa ikut minggu depan hari Jumatnya kita ikut Juminar, kita sama-sama untuk dibekali menjadi laki-laki sesuai dengan kodratnya. Puji nama Tuhan. Itu pengumuman tambahan. Pengumuman selanjutnya adalah ada nggak bro? Itu ya, kolekte ya, persembahan. Oh ya, ini adalah pengumuman hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 kayaknya bro ya, salah nulis. Kita akan mengadakan ibadah online dan onsite pukul 6 pagi, pukul 7.45 dan pukul 4 sore hari Minggu, dengan tema buah kehidupan seorang murid Kristus yang akan dibawakan mungkin ibadah 1 dan 2-nya oleh Bapak Pendeta Theo Mose, dan ibadah 3-nya mungkin Bapak Pastor Diki Wiliandi. Mungkin itu nanti ada pengaturannya. Puji Tuhan, terima kasih bro. Selanjutnya, untuk memperlancar ibadah Zoom AMC juga, saya berharap support dari sahabat-sahabat AMC untuk bisa mempersembahkan kolektenya melalui rekening BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama dengan nomor rekening 676-517-5503 Bank BCA. Mungkin itu aja pengumuman malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, makasih Pak Gem Daniel buat pelayanannya. Terima kasih. Silakan bro. Terima kasih Bro Haiki untuk pengumumannya. Terima kasih juga Bro Yusman, Bro Cornelius yang sudah melayani kita malam hari ini. Terlebih hambanya Bapak Pendeta Daniel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan terakhir saya serahkan kembali kepada Bapak Daniel untuk silakan Pak. Oke, ya terima kasih Pak Rahmat. Kiranya malam hari ini menjadi satu momentum untuk setiap kita yang rindu untuk sebagai murid, biar hidup kita mengalami perubahan. Saudara, ketika setiap kita memiliki kerinduan, hasrat yang besar untuk apakah kita mau serupa dengan Kristus dalam kehidupan kita. Itu yang tadi saya sampaikan, biar itu menjadi perenungan untuk setiap kita. Saya percaya kalau itu saudara tanamkan dalam setiap hati kita, maka akan memotivasi kita untuk kita memiliki komitmen untuk hidup kita berubah. Itu pun bukan karena kekuatan kita, ada Roh Kudus yang menolong setiap kita untuk terus hidup kita bisa berbuah, menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati. Nanti saya mohon hambanya Bapak Pendeta Caleb Larmin Manurung untuk tutup doa. Siap, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih sungguh kami diberkati firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Mu, Bapak Daniel yang begitu luar biasa. Seorang guru merindukan murid-muridnya lulus dengan nilai yang terbaik, dengan mengikuti proses dan aturan-aturan main di dalam proses itu, Bapak. Biarlah kami, Tuhan, pria-pria-Mu, mengakhiri proses kehidupan itu dengan sungguh berkenan kepada Bapa. Dan Engkau beri penghargaan, kelak Engkau menyambut kami, Tuhan, di dalam kerajaan yang luar biasa. Tetapi sebelum ke kerajaan surga yang kekal dalam dunia ini pun, Tuhan, kami melewati hari-hari ini bersama dengan Engkau. Biarlah kami, Tuhan, pria-pria-Mu sungguh melangkah dalam rancangan Tuhan yang luar biasa.
betul-betul kami dibentuk, dan betul-betul kami Tuhan, pria-pria yang luar biasa, yang menjadi idaman oleh Tuhan dan sesama, bahkan dalam keluarga, suami kepada istri, anak-anaknya, dan lingkungannya. Bukan posisi kekuasaan, tetapi fungsi yang luar biasa, yaitu keteladanan yang luar biasa. Bapak, kami rindu, pakai kami semua pria-priamu, bukan hanya pendengar Tuhan, tapi menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, baik hamba-Mu, Bapak Pendeta Daniel diberkati dengan luar biasa. Dan kami akan lihat Tuhan, pria-pria GPPS se-Indonesia, se-Jawa Barat, bahkan GPPS Agape Tuhan menjadi berkat yang luar biasa dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan kami dimampukan melangkah, belajar selalu ke dalam kehendak Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, jika sebentar kami berpisah, pertemukan kami kembali Tuhan. Di pertemuan-pertemuan berikutnya hingga banyak lagi Tuhan pria-pria yang kami ajak dan kami bawa Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, lulusan-lulusan yang terbaik. Istirahat kami malam ini juga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari mara bahaya. Jauhkan Tuhan virus corona di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala pergumulan kami juga kami berdoa untuk Bapak Pendeta Jimmy Tuhan sebagai MD kami. Pemulihan kesehatan hingga pulih total, dan kami pria-priamu juga jikalau ada yang sakit oleh kuasa darah Yesus Tuhan ada kesembuhan. Hamba-hambamu yang melayani kami hari ini juga diberkati dengan luar biasa. Selaku yang terbaik, pria-prianya Tuhan, lulusan-lulusan yang terbaik, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, keberhasilan, keberuntungan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi milikmu, keselamatan dari Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus, itulah yang menyertai kita hari ini, besok sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Pak Armin. Terima kasih. Terima kasih. Thank kasih. you, Bro. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih Pak Daniel. Thank you, Bro Bunsen.